Oke, halo semua, kembali lagi di SP Insight ya. Di video kali ini kita akan membahas matematika wajib kelas 11 untuk materi transformasi geometri. Pada video kali ini, di transformasi geometri, kita khusus membahas tentang translasi. Jadi nanti akan dibahas apa itu translasi, kemudian bagaimana cara mentranslasikan titik, sekaligus bagaimana cara menentukan translasi garis. Oke, sudah siap ya? Kita langsung saja mulai video kali ini. Kita awali dulu terlebih dahulu tentang transformasi. Sebenarnya di transformasi geometri itu ada 4 bahasan. Yang pertama kita bahas kali ini mengkhusus tentang translasi. Jadi, apa itu translasi? Translasi bisa juga disebut sebagai pergeseran. Jadi nanti logikanya kita akan menggeser ataupun memindahkan suatu objek dalam geometri. Tapi geometri yang dimaksud di sini adalah berupa titik dan garis. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah tertentu tersebut ditunjukkan dalam vektor translasi. Vektornya berbentuk T, AB, di mana A itu menunjukkan sumbu X. Ya, digeser sejauh sumbu X. Jika A-nya positif, maka digeser sejauh ke kanan di sumbu X. Kalau A-nya negatif, berarti ke kiri. Begitu pula untuk B. B itu menyatakan sumbu Y, berarti untuk B yang positif digeser ke atas, kalau B yang negatif digeser ke bawah. Nah, ingat kembali tentang koordinat kartesius ya, yang seperti ini gambar. Nah, kalau kalian ingat, kalian sekarang kan duduk di bangku kelas 11. Materi ini sebenarnya sudah kalian dapatkan ketika duduk di bangku kelas 9 atau kelas 3 SMP. Ya, tapi materi ini didapatkan kembali untuk melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu tentang matriks. Sekarang kita akan menggunakan matriks dalam menyelesaikan transformasi geometri. Ya, masih ingat tentang koordinat kartesius ya? Kemudian pertanyaannya adalah, tentukan bayangan titik A 4,2 ditranslasikan oleh T32. Berarti langkah pertama kita tentukan dulu titik A 4,2. Berarti X-nya 4, Y-nya 2. Didapatkan titiknya sesuai dengan di gambar. Selanjutnya ditranslasikan oleh T32. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk 3 ya. Nah, 3 yang ini berarti kita lihat sumbu X ya. Karena 3-nya positif, berarti kita geser sejauh 3 satuan ke kanan dari titik A. Ya, sudah 3 satuan ya, karena 3-nya positif. Kemudian untuk B, yaitu kan bernilai 2. Berarti untuk B kita lihat sumbu Y, karena positif berarti kita geser setelah ke kanan 3, kemudian ke atas sebanyak 2 satuan. Dan didapatkan suatu titik bayangan, yaitu setelah kena translasi ataupun setelah ditransformasikan terhadap translasi, menghasilkan suatu bayangan yaitu A aksen. Ya, kalau nanti ada tanda A aksen ataupun A petik ataupun suatu titik yang isi petik, itu menyatakan bayangan. Bayangan itu adalah hasil suatu transformasi. Dalam hal ini, bayangan yang dimaksud adalah hasil suatu translasi. Sehingga hasilnya menjadi 7,4. Ya, jadi bayangannya adalah A aksen 7,4. Contoh lain lagi, bayangan titik B 5,5. Berarti kita tuliskan dulu di koordinat kartesius B 5,5. Setelah kita dapatkan, kemudian ditranslasikan oleh T negatif 2, 1. Negatif 2 ini berarti kita lihat di sumbu X ya. Karena negatif berarti digeser ke kiri sebanyak 2 satuan. Setelah digeser ke kiri, kemudian digeser di sumbu Y kemana? Karena satunya positif, maka digeser sejauh 1 satuan ke atas. Sehingga didapatkan bayangannya yaitu B aksen 3. Nah, cara seperti ini kan sudah kalian gunakan ketika duduk di bangku SMP. Cara seperti ini tidak efektif ketika nilai ataupun titik yang ditunjukkan itu semakin besar. Dan juga translasi dari T-nya itu semakin besar juga. Sehingga kita gunakan cara dengan matriks ya. Jika Px, Y ditransformasikan oleh T dengan vektor translasi AB, diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen.
Berarti suatu titik P ditranslasikan akan menghasilkan suatu P aksen. Ya, dituliskan seperti ini. Ini waktu bangku SD. Kemudian kalau dalam bentuk matriks jadinya seperti ini. Kalau kita mau mencari bayangan, berarti X aksen, Y aksen, XY tambah AB. Kalau kita mau mencari koordinat awal, berarti XY sama dengan X aksen, Y aksen kurang AB. Kalau mau mencari vektor translasinya, berarti X aksen, Y aksen kurang X. Ya, disesuaikan rumus. Kemudian untuk translasi garisnya bisa berbentuk Y sama dengan MX tambah C atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Caranya, dari ketiga bentuk matriks ini yang digunakan adalah matriks yang tengah-tengah. Karena kita akan mengambil sembarang titik pada garis tersebut, yaitu XY. Nanti kita akan buat persamaan X sama dengan X aksen kurang A, kemudian Y sama dengan Y aksen kurang B. Jadi, ketiga matriks di atas itu untuk titik, kemudian untuk garis rumusnya hanya di bawah ini. X sama dengan ini, kemudian Y sama dengan ini. Sudah? Kita langsung masuk ke contoh soal. Titik A 2,7 ditranslasikan oleh T negatif 34. Tentukan koordinat bayangan dari titik A. Berarti kita akan menentukan hasil dari translasi A. Ya, ditranslasikan oleh T. Dengan cara matriks tadi, ya, kita telah dulu. Vektor translasi T negatif 34 menunjukkan pergeseran sejauh 3 satuan ke kiri pada sumbu X karena negatif 3 dan 4 satuan ke atas pada sumbu Y karena positif. Atau dengan perhitungan seperti berikut ini. Nanti kita gunakan cara matriks ya. Berarti kita gunakan karena kita mau mencari bayangan, maka X aksen Y aksen sama dengan XY tambah AB. XY-nya yang mana? Yaitu titik A, kemudian AB-nya yaitu vektor translasi T. Kita masukkan, berarti XY-nya adalah 2-7 tambah -3 4. Berarti 2 tambah -3 itu -1, -7 tambah 4 itu -3. Sehingga jawabannya bayangan dari A itu adalah A aksen dengan koordinat -1, gimana? Mudah ya. Tinggal menggunakan rumus ini saja jika ditanya bayangan. Contoh soal yang kedua. Jika titik B 4,-2 ditranslasikan oleh TAB, diperoleh bayangan B aksen 2,3. Tentukan translasi T. Nah, kalau soal 2 ini diketahui titik nih, kemudian ditranslasikan dengan suatu T, diperoleh bayangannya. Berapa T? Tadi kita sudah punya 3 rumus ini. Sekarang kita telah apa saja yang diketahui. Yang diketahui kan titik awal. Jadi kalau titik awal itu adalah XY. Kemudian yang diketahui lagi adalah bayangan. Kalau bayangan pasti ada petik atau ada aksennya. Dan yang kita cari adalah A. Berarti rumus yang kita gunakan adalah sudah. Kemudian tinggal kita substitusikan saja. X aksen Y aksennya itu adalah 2, 3. Jangan terbalik ya. Kemudian XY-nya adalah 4-2. Ingat, kurangi. 2 kurang 4, 3 kurang -2. Jadi hasilnya adalah -2. Sehingga kita dapatkan translasi T-nya adalah -2. Sudah? Silakan diulangi lagi kalau masih belum paham. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Kita mentranslasikan garis. Ya. Tentukan bayangan garis Y kurang 2X kurang 5 sama dengan 0 oleh translasi T. 2-1. Jadi kita selesaikan dengan cara kita gunakan rumus yang seperti ini ya, atau kita gunakan persamaannya X sama dengan X aksen min A, maka A nya itu berapa? A nya itu 2 ya, karena A itu berada di T2-1, A nya 2, B nya min 1, sehingga kita dapatkan persamaan 1 yaitu X sama dengan X aksen kurang 2, kemudian persamaan 2 Y sama dengan Y aksen kurang B, maka Y sama dengan Y aksen kurang min 1. Hati-hati yang sini. Kurang min 1. Sama dengan Y sama dengan Y aksen jadinya tambah 1. Nah, dari dua persamaan ini, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita lihat garis yang akan kita translasikan. Ya, di dalam garis itu kan ada Y dan juga mengandung X. Berarti setiap Y kita ganti dengan Y aksen tambah 1. Setiap X kita ganti dengan X aksen kurang 2. Maka kita dapatkan Y itu berarti kita ganti dengan Y aksen tambah 1. Yang di dalam kurung itu menggantikan Y. Kemudian kurang 2X berarti kurang 2 kali
X aksen kurang 2. Terus lanjutannya kurang 5 sama dengan 0. Ini namanya hanya pergantian saja. Kita mempunyai persamaan XY, kita masukkan ke garis yang akan kita translasikan. Sudah, kemudian kita buka kurungnya. Ingat, kalau dalam menyelesaikan translasi garis, tetap isi aksennya. Itu akan menunjukkan bahwa yang kalian cari adalah bayangan. Ya, kemudian dibuka kurungnya jadinya Y aksen tambah 1, kemudian negatif 2 kali X aksen jadinya negatif 2X aksen, kemudian negatif 2 kali negatif 2. Ya, yang ini ya. Ini kali ini, kemudian ini kali ini, jadinya positif 4. Hati-hati, ini negatif-negatif jadinya positif, kemudian kurang 5 diikuti. Ya, sama dengan 0 ya, jangan lupa ya. Kemudian kita dapatkan 4 kurang 5 kan negatif 1, berarti Y aksen tambah 1 kurang 2 X aksen kurang 1 sama dengan 0. Kemudian 1 kurang 1 kan habis 0, jadi Y aksen kurang 2X aksen sama dengan 0. Selesai sampai di sini, sehingga kita dapatkan bayangannya dengan menghilangkan aksennya saja, yaitu kita dapat persamaan garis Y kurang 2X sama dengan 0. Ingat, dalam menyelesaikan translasi garis, masih tetap isi aksen. Ketika sudah dapat hasil akhir bentuk Y dan X, berarti itu sudah hasil akhir, dan tinggal ditulis kesimpulannya tanpa menghilangkan, dengan menghilangkan aksennya, sehingga itu akan menjadi suatu persamaan garis. Sudah, logikanya gini, garis ini ditranslasikan dengan ini atau digeser 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah, itu akan mendapatkan suatu persamaan garis baru, yaitu Y kurang 1. Mungkin terlihat sama ya, tapi sebenarnya 2 garis ini garis yang berbeda. Sudah, diulangi lagi kalau kalian masih bingung. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal 4. Nah, ini agak panjang sedikit ya. Diketahui translasi TAB memetakan titik P 1,-2 ke titik P aksen 2,-3. Dengan translasi T yang sama, tentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 3X kurang 4. Jadi, untuk di soal nomor 4 ini, kita diberikan suatu titik, kemudian mendapatkan bayangan P aksen. Langkah pertama yang akan kita cari yaitu translasi TAB-nya. Berapa nilai A? Ya, kita menggunakan contoh soal tadi, contoh soal yang kedua pastinya ya, karena diketahui XY dan X aksen Y aksen, maka kita akan cari AB-nya dengan rumus seperti ini. Sudah, kemudian kita dapatkan dari A ya, X aksen kurang X, maka 2 kurang 1 berarti A-nya 1. Terus untuk B, Y aksen kurang Y, maka Y aksennya itu adalah min 3, jangan kebalik ya, kurang min 2, jadinya min 3 tambah 2 yaitu min 1. Sehingga kita dapatkan translasi TAB-nya itu adalah nilai A-nya 1 dan nilai B-nya min 1. Ini harusnya B-nya kecil ya. Kemudian setelah kita dapatkan T-nya yaitu 1 min 1, kita lanjutkan untuk menentukan bayangan parabola oleh translasi T. Sudah, ini yang mencari TAB kan sudah seperti contoh soal. Nah, setelah dapat kita lanjutkan ya. Untuk menyelesaikan bentuk matriks ya, kita lanjutkan untuk mengingat rumus yang ini. Karena yang kita translasikan adalah bentuk parabola. Ya, kita dapat AB-nya yaitu sesuai dengan yang tadi 1 min 1, kemudian kita substitusikan ke sini, jadinya kita dapat persamaan X sama dengan X aksen kurang 1 karena A-nya 1 ya. Terus yang kedua, Y sama dengan Y aksen kurang min 1 karena B-nya min 1, jadinya Y aksen tambah 1. Itu persamaan 2. Sama seperti contoh soal 3, setiap X kita ganti dengan X aksen kurang 1, setiap Y kita ganti dengan Y aksen tambah 1. Langkah-langkah seperti ini hanya kita melakukan substitusi ya. Kita memasukkan sesuatu persamaan ke persamaan lain. Ya, di sini ada Y, kemudian di sini ada X kuadrat, di sini ada 3X lagi. Berarti Y ini kita ganti dengan persamaan 2, X dan X ini kita ganti dengan persamaan 1. Kemudian kita tuliskan dan kita dapatkan Y aksen tambah 1 sama dengan X aksen kurang 1 pangkat 2, karena di sini X pangkat 2 kurang 3X berarti kurang 3 kali X aksen kurang 1, kurang. Kemudian kita buka kurungnya, kita dapatkan Y aksen tambah 1, kemudian ini X aksen kurang 1 kuadrat yaitu X aksen kurang 1 kali X aksen kurang 1.
dikalikan masuk ya, negatif 3 kali X aksen jadi negatif 3 X aksen, negatif 3 kali min 1 kita dapatkan positif 3 kurang 4. Kemudian kita dapatkan Y aksen tambah 1 yaitu perkalian dari ini dapatnya adalah X aksen pangkat 2 kurang 2 X aksen tambah 1 kurang 3 X aksen kurang 1. Kurang 1 ini dapatkan dari 3. Selanjutnya 1 kurang 1 kan habis, kemudian negatif 2X aksen kurang 3X aksen. Itu hasilnya adalah negatif 5X aksen. Kita kumpulkan yang sejenis ini. Ya, 1 itu habis, negatif 2 kurang 3 kan negatif 5 karena X aksen berarti negatif 5X aksen. Langkah selanjutnya yaitu pindahkan 1 jadi ke kanan, kita dapatkan suatu persamaan parabola yaitu Y aksen sama dengan X aksen pangkat 2 kurang 5X aksen kurang 1. Hasil akhirnya jadi bayangan suatu parabola tersebut yaitu Y sama dengan X kuadrat kurang 5X kurang 1. Tinggal dihilangkan saja aksennya. Ya, sama seperti persamaan garis tadi. Ketika ditranslasikan akan menghasilkan persamaan garis yang baru. Begitu pula untuk parabola. Untuk persamaan parabola ya, ketika ditranslasikan maka hasilnya suatu persamaan parabola yang baru sesuai dengan translasi yang dimaksud. Sudah? Kalau masih bingung silahkan diulang lagi video ini untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang translasi. Itu saja untuk pembahasan kita kali ini ya, yaitu tentang translasi titik dan translasi garis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.